Halo guys, hari ini saya melanjutkan menceritakan alur cerita film The Legend of the Blue Sea. Nah, kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Let's go. Pada zaman Joseon, Damrung berhasil menyelamatkan Sehwa dan pergi bersembunyi dari para pengawal. Mereka berjalan menyusuri kebun. Damrung memetik setangkai bunga untuk Sehwa dan memberitahu tentang arti bunga yang ia berikan. Bunga itu mengartikan seseorang yang memiliki sesuatu tapi orang lain tak memilikinya, seperti ingatan. Damrung tak dimilikinya, kemudian membawa Sehwa menuju kediamannya. Salah satu suruhan Mr. Yang memantau dan memberikan informasi apa yang ia lihat. Seseorang datang kepada Mr. Yang dengan marah karena ia tidak bisa melanjutkan mencari nafkahnya. Karena ulah Mr. Yang. Orang itu mengancamnya akan memberitahu kebusukan Mr. Yang ini kepada orang banyak. Keesokannya, para nelayan yang hendak menjaring ikan melihat seorang tergeletak di pinggir pantai. Ternyata mereka menemukan mayat di sana. Semua ahli medis pada saat itu mengira jika mayat itu bukanlah korban pembunuhan karena tidak ada yang membuktikan jika korban dicekik ataupun diracuni. Semua hadir menyaksikan mayat itu, begitupun Damryung, satu bawah kedudukan aktor itu. Namun Jonjae mengajarkan Simcham untuk menerima dan memberi jawaban. Ia akan memberikan informasi tersebut, sedangkan dirinya akan menerima jawaban yang ia tanyakan tentang kejadian di Spanyol. Simchang justru mengurungkan rasa penasaran dan akan menunggu drama yang ia tonton seminggu kemudian. Oleh karena itu, Jonjae merasa kesal dan meminta Simchang untuk mengatakan esok atau ia harus keluar dari rumah Jonjae. Si Hye menelpon Madea untuk menanyakan apakah ia pelaku dari pembunuhan di sana. Madea membantahnya. Ia memberitahu jika ia mendapatkan informasi besar. Chai Hyun tak sengaja mendengar ibunya membicarakan alamat Jonjae. Si Hye terkejut melihat anaknya menghampirinya dan segera menutup telepon. Chi Hyun meminta agar ibunya membuatkan makanan untuknya. Chi Hyun melihat pesan yang dikirimkan oleh Madea yang berisi alamat Jonjae. Hal itu tidak diketahui oleh ibunya yang sedang di dapur. Chi Hyun datang dan memberikan jika ponsel ibunya terus berdering. Ketika hendak memberikannya, Chi Hyun dengan sengaja menjatuhkan ponsel ibunya di genangan air. Ibunya mengecek ponselnya yang sudah mati. Chi Hyun mengatakan jika ia akan memberikan ponsel baru karena ponsel ibunya sudah ketinggalan zaman. Ketika hendak beristirahat, Jonjae terkejut melihat kepala Simchang yang muncul di pintu atas. Simchang menanyakan kapan teman-teman Jonjae pulang. Jonjae mengatakan jika mereka tidak pulang malam ini. Mendengar hal itu membuat Simchang tersenyum malu menatap Jonjae. Jonjae marah dan menyuruhnya berhenti atau sebaiknya turun saja. Ketika Simchang menuruni tangga, Jonjae kembali mengancamnya jika Simchang turun, itu arti ia akan pergi dari rumahnya. Dan begitu Simchang kembali ke kasurnya dan berharap hari esok tidak. Simchang menonton adegan romantis di serial drama televisi. Dari drama tersebut, ia mendapatkan informasi jika seseorang yang menyatakan cintanya saat salju pertama turun, maka cinta mereka akan kenyataan. Tak lama kemudian ia mendengar Jonjae pulang. Ia langsung bergegas masuk ke kamar atas. Jonjae melihat camilan yang berjatuhan dan melihat televisi yang sedang menyala dan menayangkan adegan romantis. Jonjae mencari remote untuk mematikan televisi, tetapi ia tak menemukannya sehingga ia mematikannya secara manual. Ketika televisi sudah mati, televisi menyala lagi karena Simchang menyetelnya lewat remote yang dia bawa. Karena situasi sudah aman, Simchang turun dan mencium bau makanan dari teras. Ia melihat Jonjae sedang membakar sosis. Jonjae menyuruhnya datang dan memakan bersama. Jonjae memberikan ponsel dan kartu transportasi kepada Simchang. Karena Simchang tak mau mengatakan kebenarannya, Jonjae menyuruhnya untuk segera pergi. Simchang mengulang perkataan Jonjae tentang memberi dan menerima. Ia meminta Jonjae menemuinya saat salju pertama turun.
Kemudian ia menunjukkan tower yang terlihat di atap rumahnya. Sim Chang mengatakan jika ia akan memberitahu sesuatu kepada John Jae. Namun John Jae menolak ajakan karena Namso dan lalu lintas akan padat pada saat itu. Oh, dan Yoran membawa anjingnya ke klinik hewan. Para pekerja di sana mengira Jin Yoran sebagai majikannya. Hal itu membuat Jinjo merasa kesal. Sampai di rumah, Jinjo mengamati pakainya dan menyuruh Yoran untuk membuangnya dan segera pergi dari sini. Yoran keluar membawa baju majikannya ini dan membuangnya. Ia duduk terdiam dan menangis, yang dipikirkan majikannya yang mengusirnya. Sihi datang ke rumah Jinjo. Ia berterima kasih atas makanan yang ia berikan dulu. Jinjo dengan senang hati mengatakan ia akan membuatnya lagi jika Sihi mau. Sihi pergi meninggalkan rumah Jinjo. Tak lama kemudian, Jinjo melihat Yoran pulang dari membuang sampah. Jinjo mencoba membujuk Yoran dan mengatakan jika dirinya tidak berniat mengusirnya. Sim Chang bersama pengemis kenalannya yang mengambil pakaian yang ada di tempat sampah. Sim Chang mengatakan jika John Jae menemuinya lagi. Sim Chang bertanya bagaimana ia bisa mendapatkan uang. Pengemis itu membawanya pergi. Ia memberikan selebaran kertas promosi kepadanya dan menjelaskan apa yang harus dia lakukan. Bos mereka memantau dari mobilnya. Ketika John Jae mengikuti GPS Sim Chang, ia tak sengaja melihat Sim Chang yang sedang memberikan kertas promosi kepada orang yang lewat. Karena tidak ada orang yang menerimanya, si bos turun dari mobilnya untuk memarahi Sim Chang. Melihat hal itu, John Jae langsung menelpon polisi dan melaporkan tindakan parkir sembarangan. Mobil bos Sim Chang diderek dan dibawa oleh polisi sehingga si bos terkejut melihat saat keluar dari sebuah toko. Beberapa siswa datang meminta selembaran kepada Sim Chang. Dengan semangat ia memberikan selebaran itu. Ternyata siswa tersebut adalah suruhan John Jae. Ketika sedang menawarkan selebaran, Sim Chang melihat orang-orang memakan roti sehingga ia ingin memakannya. Tiba Tian menanyakan kepada ayahnya apakah ia merindukan John Jae. Ia mengatakan jika dirinya akan berusaha menemukan John Jae. Ayahnya justru mengatakan alasan ia mencari John Jae karena diperintahkan oleh kepala dinas Nam. Chae-hyun meminta ayahnya untuk tidak memberitahu ibunya jika sedang mencari John Jae untuk berjaga-jaga. John Jae langsung bergegas menyusulnya. Ketika ia pergi dengan mobilnya, Ji-hyun datang memeriksa alamatnya ia dapat dari pesan ibunya. Sim Chang berlari menuju Namsan, namun ketika ia hendak menyeberang ia tertabrak oleh mobil Chae-hyun. Ia melihat dengan buram Towner Namsan yang menyala dari kejauhan. John Jae yang sudah sampai di tower mencari Sim Chang, ia membuka GPS dan menunggunya.